Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Yuni Harnita, SSI Guru Matematika SMA Negeri 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan aksi nyata eh, melalui media ini dalam rangka menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar melalui video dengan topik Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar ini kita punya 5 modul yang akan kita pahami. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, ke pasar ibu membawa baku, sepulangnya membeli buku dan sepatu. Di PMN topik Merdeka Belajar ada 5 modul, mari kita bahas seru satu persatu. Kita lihat modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama kita mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin dan tidak tergantung pada orang lain. Murid-murid kita memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita seperti yang dahulu. Mereka sekarang ini sangat fasih dengan teknologi yang menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar utama. Mereka lebih cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman mereka. Kemudian, peran kita sebagai guru. Semangat guru dalam memulai PBM akan merambat pada energi belajar anak-anak. Tidak hanya hari itu saja, tapi juga seterusnya ketika kelak mereka dewasa. Murid-murid yang tengah diampu mempunyai harapan setinggi langit dan kelak akan menjadi bagian atau bahkan pemimpin masyarakat dan akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Nah, bagaimana menyesuaikan peran kita untuk menuntun perjalanan belajar mereka hingga akhirnya menemukan siapa diri mereka dan mengantarkan mereka menuju cita-citanya. Yang ketiga, dalam modul 1 ini, ingin menjadi guru seperti apa? Guru yang dikagumi selalu bertutur kata lembut, selalu menyimak pendapat atau yang selalu menyemangati. Ketika kita ingin murid menjadi pribadi yang berkolaborasi, misalnya apakah bentuk pembelajaran kelas sudah membentuk belajar untuk saling berkolaborasi, mencari sumber belajar yang kredibel atau hanya menyuapi mereka dengan materi yang sudah tersedia di buku. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk mewujudkan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek. Dan tubuh anak tidak hanya butuh materi yang kita ajar, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid. Modul kita yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Untuk ini kita kenal dulu mendidik menyeluruh itu apa. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban dan kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu. Guru dapat memberikan praktek pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, simpati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama. Sehingga murid dapat menemukan dan terbekali dengan kebudayaan bangsa yang jika terus-menerus tumbuh, maka kebudayaan bangsa akan semakin kuat. Kemudian, pendidikan selama 1 abad. Pada zaman kolonial Belanda, dulu menggunakan sistem pendidikan dengan cara memerintah dan sanksi yang tanpa sadar masuk ke dalam warisan bangsa kita. Masih dilihatnya kasus kekerasan pada murid di sekolah yang mendapat hukuman atau sanksi. Ki Hajar Dewantara mengenakan sistem Among, yaitu yang dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sang Tuludo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bahasa kita itu ada pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan.
Kemudian menjadi manusia secara utuh untuk mendidik dan mengajar ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti pikiran jasmani. Dalam proses pembelajaran, semua level kognitif dimulai mengingat sampai mencipta atau mengkreasi. Ini dapat dicapai pada semua jenjang pendidikan, di mana kedalaman dan kompleksitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan. Modul yang ketiga pada topik ini yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada sebagai kodrat murid. Di dalam kodrat ini ada kodrat keadaan. Pendidik dapat membantu memberikan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan sesuai kecapakan zaman. Untuk menemukan kecapakan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi penanaman budaya kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Untuk mewujudkannya, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, dikenal dengan azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Seperti yang dilakukan di sekolah kami, itu ada penampilan, aksi nyata, adat turun di Nagari Cupak Kabupaten Solo untuk membimbing anak-anak didik murid kita memahami adat kebudayaan. Kemudian kodrat murid itu adalah kodrat alam. Setiap anak itu berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. Kodrat yang dimiliki setiap murid tidak sama. Setiap anak memiliki individu yang unik yang berbeda satu sama lain. Sehingga seharusnya mereka mendapatkan tuntunan yang tepat sesuai dengan kuningan tersebut. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan dalam melakukan pembaruan terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik baik mengenai diri pribadi maupun hidup kemasyarakatnya jangan sampai meninggalkan ketentuan yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Apakah kita sudah melihat murid sebagai individu yang utuh sebagian dari alam semesta? Sudah peka dan mampukah kita menemukan keunikan dari murid? Dan sudah memberikan tuntunan yang sesuaikah dengan keunikan mereka? Yang ketiga yaitu kodrat zaman. Segala kepentingan anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun kemasyarakatan jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Para pendidik menuntut murid untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang kontinu itu apa? Pendidik membuat perencanaan sesuai dengan alam masyarakat Indonesia untuk dapat mewariskan pada mereka. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen. Konvergen yaitu pendidikan menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan serta bagian dari pembelajaran. Konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Tujuan dan azas pendidikan nasional itu adalah untuk melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti murid. Sebagai pendidik tidak hanya membantu murid dengan kecapakan kognitif saja, tapi juga dituntun untuk menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau yang disebut dengan watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Bisa saja di sekolah kami melakukan pembinaan tahfiz, ada kultum, dan ada pembinaan-pembinaan lainnya. Kemudian teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia sebagai satu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar.
dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan yang membantu manusia atau individu untuk dapat mendebakan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut. Murid dapat memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan perilaku yang dilakukannya. Contoh, pada anak usia prasekolah, mereka memiliki kegiatan pengembangan belajar mandiri, bagaimana berpisah sementara dengan orang tua. Nah, pendidik dapat membantu mereka untuk bisa menguasai diri secara tetap dan kuat, sehingga dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat biologis yang kurang baik melalui proses pendidikan kecerdasan budi pekerti murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak geologis akan semakin tersamar dan menebalkan watak-watak murid yang akan mewujudkan kepribadian yang berbudi pekerti baik. Mari kita renungkan bersama apakah sudah memiliki kodrat anak dan menempatkan anak sebagai subjek kesadaran dalam mengungkapkan kodratnya. Apa yang dapat kita lakukan agar anak dapat menemukan budi pekerti atau watak baik untuk menguatkan kodratnya? Sekian dulu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.